Halo kawan pajak, senang sekali saya Jerana Sindu dapat kembali hadir di podcast KPP Pertama Semua Besar. Nah kawan pajak, kali ini kita akan membahas mengenai suatu topik yang sangat menarik terutama bagi para pelaku UMKM. Topik tersebut ialah tentang pemberian insentif senilai 500 juta per tahun untuk penghitungan pajak penghasilan. Tentunya kawan pajak pada penasaran bukan? Nah maka dari itu telah hadir bersama kita. Selamat datang Mas Ian. Siap, 86. Gimana Jenana kabarnya? Wah baik sekali nih Mas. Mas Ian sendiri gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah sehat. Nah, kawan pajak bagi yang belum tahu, Mas Ian ini bisa dibilang sebagai seorang pengawat pajak ya, Mas? Waduh, pengawat pajak. Tinggi banget istilahnya. Mungkin bisa dibilang ahli pajak ya. Waduh, tambah tinggi lagi tuh, Mas. Enggak. Saya biasa ya hanya orang yang kebetulan memiliki ketertarikan di bidang pengelolaan keuangan negara lah. Spesifiknya sih penerimaan pajak. BTW ini kayaknya bukan pertama kali kita ketemu ya. Iya, Mas. Ini bukan pertama kalinya kita ketemu. Minggu lalu kan kita pernah ada kegiatan bareng ya di Taliwang ya. Jangankan minggu lalu, Mas. Hampir setiap hari kita ketemu, Mas. Oh, iya ya? Iya dong, kita kan sekantor, Mas. Mas Ian penyuluh yang jaga di helpdesk depan, kan? Oh iya, sorry. Ya udah nggak usah basa-basi lah ya. Lanjut aja. Kita mau bahas apa? Nah, hari ini kita rencananya mau bahas terkait dengan insentif pajak, Mas. Terutama untuk bagi para pelaku UMKM. Oke. Tapi sebelum itu, saya mau bertanya nih, Mas. Ngomongin soal perpajakan nih. Sebenarnya peraturan pajak di negara kita itu seperti apa sih, Mas? Oke, ngomongin peraturan perpajakan di Indonesia ya. Tapi sebelum ngomongin pajak, kita ngomongin secara umum dulu nih tentang peraturan pajak gitu. Kenapa harus ada peraturan gitu. Nah, di negara kita ini kan negara hukum ya. Negara hukum dan terbentuk dari 3 hal. Ada wilayah, ada masyarakat, ada pemerintah, yaitu secara umum seperti itulah. Intinya masyarakat dan pemerintah ini kan membentuk aturan atau hukum yang tujuannya untuk mencapai tujuan bersama seperti ketertiban dan kesejahteraan. Nah, cuman kalau ingin mencapai tujuan tadi, itu kan negara perlu dana ya, kita perlu duit tuh. Nah, makanya pemerintah sebagai pemimpin negara bersama dengan masyarakat yang mana diwakili oleh DPR itu membentuk yang namanya APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Kalau di daerah kan APBD, kalau di desa kan APBDes ya. Nah, jadi APBN ini intinya adalah aturan bagaimana negara ini melakukan belanja dan memperoleh pendapatan. Nah, jadi aturan mainnya. Jadi pemerintah itu mengut pendapatan dari masyarakat, lalu uang itu dibelanjakan lagi untuk kebutuhan masyarakat. Jadi uang itu berputar. Oh, berarti bisa dibilang hukum atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu akan mempengaruhi masyarakat. Begitu juga dengan kondisi masyarakat yang akan mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Dan pada akhirnya akan mempengaruhi terwujud atau tidaknya tujuan bersama tadi. Seperti itu ya, Mas? Ya pastinya. Dan kenapa negara kita perlu yang namanya hukum atau undang-undang? Ya kan untuk kepastian hukum. Jadi ada aturan yang kita sepakati bersama. Contohnya kayak undang-undang APBN tadi kan. Jadi negara nggak bisa sembarangan tuh mengut pendapatan dan melakukan belanja. Jadi ada dasar hukumnya. Dan ngurus negara kita ini kan lumayan rumit dan kompleks ya, atau banyak ya. Otomatis kan aturannya juga banyak juga nih. Tak lupa juga peraturan perpajakan, yang mana pajak ini kan kontribusinya cukup besar terhadap pendapatan APBN. Yang pajak juga itu ada undang-undangnya, undang-undang KUP, PPH, yang terakhir harmonisasi peraturan perpajakan. Jadi supaya pemerintah dalam melakukan pemungutan pajak juga ada dasar hukumnya, ada aturan yang tadi kan sudah disepakati ya. Nah, jadi nanti supaya nggak jatuhnya kan pungutan liar atau pungli. Gitu. Nah, Mas Ian nih, kalau misalnya lagi gabut itu kan biasanya aku suka baca-baca berita online nih, Mas. Nah, dari yang aku baca, ternyata negara kita 2 tahun terakhir ini telah mengesahkan undang-undang baru nih, Ya, undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan pada bulan Oktober 2021 kemarin. Nah, tentunya nih dengan adanya undang-undang baru ini pasti akan ada beberapa perubahan-perubahan pasal di dalamnya. Betul. Tapi yang akan kita bahas di sesi kali ini itu lebih ke pengaruhnya terhadap UMKM ya, Mas. Oke. Nah, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tahun 2021 ya, bulan Oktober, itu kan sebenarnya tidak sepenuhnya mengganti undang-undang pajak yang sebelumnya seperti KUP, PPN, dan PPH.
Jadi sifatnya undang-undang harmonisasi ini adalah memperbarui atau mengganti beberapa pasal saja ya untuk mengikuti perkembangan zaman gitu kan. Contohnya ya untuk UMKM orang pribadi omset setahun itu di bawah 4,8. Mereka kan kena penghitungan pajak yang diatur sebelumnya kan di peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 ya. Yang mana penghitungannya kan omset bulanan dikali 0,5%. Nah, jadi UMKM yang baru berkembang nih di bawah 4,8 orang pribadi, hitung pajaknya gampang. Hitung aja omset per bulan kali tarifnya kecil 0,5%. Kalau sebelumnya kan sebelum 2018 kan 1% tarifnya. Sekarang diturunkan 2018 dan seterusnya tarifnya 0,5%. Tapi kan dasarnya dari omset atau penghasilan kotor. Nah, padahal kalau yang namanya orang punya bisnis ya atau kegiatan usaha itu kan ada yang namanya penghitungan biaya atau pengeluaran. Ya kan? Karena kan mereka ada pemasukan, ada pengeluaran juga. Nah, tapi dari aturan yang PP 23 ini 0,5 hanya dikali omset saja atau pemasukan. Ini untuk memudahkan saja. Nah, cuman karena kurang adil ya, kurang sesuai dengan kondisi keuangan pengusaha itu UMKM, makanya dengan adanya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tahun 2021 itu dikasihlah yang namanya insentif 500 juta. Jadi insentif ini bukan kita ngasih uang 500 juta ke masyarakat UMKM, enggak ya, tapi lebih ke bantuan dalam penghitungan pajak 0,5% tadi. Dimana kalau di aturan sebelumnya PP 23 itu kan penghitungannya omset bulanan pendapatan kotor itu dikali 0,5%. Dengan adanya undang-undang harmonisasi, penghitungannya menjadi omset dikurangi 500 juta per tahun dulu. Kalau ada sisa omset, baru itu sisanya yang kena 0,5%. Nah, jadi bisa dibilang 500 juta ini pengganti biaya gitu untuk mengurangi pendapatan kotor atau omset tadi. Nah, cuman tidak semua pengusaha itu kan biayanya kan 500 juta setahun. Bisa jadi kan lebih besar, ya kan? Makanya penggunaan tarif yang 0,5% ini dan pemakaian 500 juta ini tidak berlaku secara terus-menerus, hanya 7 tahun saja. Nah, kalau 7 tahun nanti akan menggunakan undang-undang asalnya, Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008. Seperti itu. Oke Mas, tapi tunggu Mas. Saya kan mewakili suara kawan pajak nih Mas. Nah, tadi Mas menyebutkan ada omset per bulan, terus ada juga 500 juta per tahun. Nah, itu mungkin biar lebih jelasnya lagi, kita gimana kalau misalnya dikasih contohnya aja Mas? Oke, gini. Misalnya Jenana nih, Saya ya kan usahawan ya, UMKM, punya bisnis atau usaha apa misalnya? ternak sapi aja deh. Oke, ternak sapi. Betina atau jantan? Terakhir saya cek sih betina ya Mas ya? Betina. Iya. Oke. Kira-kira umurnya berapa? Waduh. Beragam nih Mas, ada yang 5 tahun, ada yang baru ulang tahun kemarin. Oh iya. Balik lagi, Mas. Oke. Intinya ternak sapi. Oke, Yeah. ternak sapi ya. Nah, ternak sapi penjualannya misalnya setiap bulan ya. Setiap bulan. Misalnya usahanya Jenana ini lumayan besar. Jadi kita pukul rata per bulan itu omsetnya 100 juta. Harusnya kan beda setiap bulan omsetnya ya. Tapi kita untuk kemudahan penghitungan per bulan 100 juta deh. 100 juta per bulan. Nah, dari Januari sampai bulan Mei itu kan total omsetnya kan 500 juta. Nah, 500 juta itu kan dikurangi dengan tadi insentif 500 juta, kan habis tuh. Nah, berarti kan otomatis omset di bulan Juni, bulan 6 dan seterusnya kan tidak dapat pengurang tadi 500 juta. Karena 500 tadi kan sudah dihabiskan untuk mengurangi omset Januari sampai Mei tadi. Nah, otomatis bayar pajaknya itu dari bulan 6. Berapapun omsetnya dari bulan 6, bulan Juni, Juli, dan seterusnya sampai Desember, pasti langsung kena 0,5%. Seperti itu. Berarti kalau misalnya nih Mas, di bulan Mei itu pendapatan saya nih 510 juta. Nah, berarti saya baru wajib bayar pajaknya itu di bulan selanjutnya ya Mas, di bulan Juni. Oke. Misalnya 510 jutanya di bulan apa? Di bulan Mei Mas. Bulan Mei.
Nah, tadi kan pengurangnya 500 juta. Kurangnya 500 juta itu mengurangi omset. Kalau sampai bulan Mei itu 510 juta, yang dapat pengurang kan hanya 500 saja. Ada sisa tuh 10 juta di bulan Mei. Nah, berarti ada pajak di bulan Mei, bukan di bulan Juni. Mulai bayarnya di bulan Mei, tapi yang kena pajak 0,5%-nya itu 10 jutanya saja. Karena 500 tadi kan sudah habis mengurangi yang omset 500 sebelumnya. Nah, baru yang bulan Juni, Juli, dan seterusnya, berapapun omsetnya, itu langsung kali tarif 0,5%. Oh, oke nih. Berarti selama penghasilan saya belum 500 juta per tahun, misalnya penghasilan saya per tahun itu 499 juta nih. Saya berarti nggak perlu bayar pajak sama sekali nih, Mas? Iya, betul. Ya, jadi kan kalau insentif tadi pengurang 500 juta per tahun, itu kan sama saja dia UMKM pribadi ini nggak bayar per tahunnya kan 2,5 juta, benar kan? 500 kali 0,5% kan 2,5 juta. Nah, jadi kalau UMKM orang pribadi yang di bawah 4,8 M tadi, kalau biasa bayar pajak tahunannya itu jumlahnya misalnya 120.000, 500.000, bahkan 2 juta, itu tahun 2022 bisa jadi dia tidak bayar lagi, karena kan masih omsetnya itu totalnya kan masih di bawah 500 juta, habis dikurangi 500 juta. Jadi ya bisa jadi tidak bayar memang. Wah, berarti undang-undang harmonisasi perpajakan ini sangat menguntungkan sekali ya, Mas, bagi para pelaku Ya, UMKM. betul. BTW, set kita keren juga ya. Iya dong, Mas. Di belakang kita ini merupakan produk-produk UMKM asli Sumbawa nih, Mas. Oh iya, benar-benar. Ini ada produk-produk UMKM. Ini kebetulan banget nih kita bahas pajak UMKM, ada produk UMKM ya. Jadi ini wajib pajak bisa apa? Promosi ya? Bisa produknya. mempromosikan produknya di sini, Mas. Oh gitu. Oke, lanjut yang tadi, Mas ya. Oh ya, kalau misalnya ini penghitungan 0,5% tadi kan dari omset, jangan lupa melakukan pencatatan. Pencatatan apa aja tuh, Mas, yang perlu dicatat? Jadi kalau pencatatan itu yang dicatat ya pada dasarnya uang masuk dan uang keluar. Jadi ada pendapatan atau penjualan itu dicatat. Ada biaya atau pengeluaran itu juga dicatat. Nanti dihitung juga berapa laba atau ruginya, penghasilan netonya atau bersihnya kan. Jadi ada 3 komponen itu, pendapatan kotor, biaya, terus penghasilan bersih. Meskipun untuk kepentingan pajak sebenarnya yang dikenakan kan hanya pendapatan kotor saja, biaya dan labanya kan tidak kita perhitungkan ya, karena kan tadi sudah ada 500 juta dan harus tahu angka pastinya itu, karena kan 0,5% kali omset. Jadi omset ini yang tahu kan si pelaku usahanya, mereka yang melakukan transaksi jual beli, mereka yang catat setiap ada penjualan, dicatat. Bisa disimpan itu kwitansi atau nota penjualannya, atau kalau sederhananya ya ada buku kecil, tiap ada transaksi jual beli tiap hari ya dicatat tuh, misalnya hari ini pemasukannya berapa, terus hari selanjutnya berapa, nanti diakumulasi dalam 1 bulan itu pemasukannya berapa, pendapatannya berapa. Kalau sudah ketemu kan nanti baru bisa memperhitungkan tadi yang 500 juta pengurang tadi, baru sisanya kalau ada omset, sisa omset kena 0,5%. Ini ada yang masyarakat dia lapor penghasilan tuh itu setiap bulan tetap penghasilannya. Misalnya kalau setiap bulan tuh 10 juta, 10 juta, 10 juta. Padahal kan kalau namanya usahawan ya, pelaku UMKM kan setiap bulan itu kan omsetnya kan beda-beda. Kan tidak bisa sama terus ya per bulan 10 juta, 10 juta, 10 juta gitu. Tergantung volume penjualannya. Kalau misalnya di Januari rame sekali, oke, bisa 50 juta. Bulan 2 Februari itu pas lagi sepi-sepinya 5 juta, ya enggak apa-apa. Bulan 3 pas memang usahanya mau ditutup sementara, misalnya lagi cuti dan sebagainya, pulang kampung gitu, ya berarti bulan Maret tidak ada pendapatan, ya nggak apa-apa. Nanti kan dilaporkan juga di SPT tahunan kan. Yang penting melakukan pencatatan saja, melakukan pencatatan. Dan kalau transaksi itu ada bukti kwitansi ya itu didokumentasikan kwitansinya, notanya itu. Karena suatu waktu kalau misalnya ada dari kantor pajak, petugas pemeriksa pajak datang ke tempat usahanya
si pelaku usaha UMKM orang pribadi ini kan, dalam rangka menguji kepatuhan kewajiban pajak, pemenuhan kewajiban pajak. Kan kita bisa sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan, gitu kan, untuk ngetes ini yang dibayarkan oleh wajib pajak dan dilaporkan oleh wajib pajak ini benar atau tidak. Kita lakukan pemeriksaan. Nah, kalau sudah melakukan pencatatan pasti gampang, tinggal kasih ini bukti transaksinya, dokumen jual belinya. Nah, karena kalau misalnya tidak bisa ngasih itu, ya nanti kan penghitungan omset dan pajaknya kan otomatis kan dari penghitungan petugas pemeriksa pajaknya kan, yang mana kan pasti tidak sesuai dengan kondisi real usaha si UMKM-nya kan. Nah, makanya penting melakukan pencatatan. Dan pencatatan itu tidak semata-mata untuk kepentingan pajak saja nan. Yang namanya usahawan itu ada jual beli kan, ya secara naturalnya ya harusnya dia melakukan pencatatan, terlepas mau untuk kepentingan pajak atau misalnya untuk yang lain lah gitu. Ya mereka memang harusnya melakukan pencatatan, karena pencatatan kan bagus ya untuk berkembangnya bisnis mereka. Karena kalau tidak melakukan pencatatan, misalnya kalau dia UMKM jual beli barang gitu kan, bulan Februari dia beli barang untuk stok penjualan ya, beli barang modal. Nah, tahu-tahu uangnya habis untuk belanja ini tadi, modalnya. Ya karena tadi tidak memanage atau mengatur keuangan tadi, tidak dicatat pemasukan dan pengeluaran, sehingga kan tidak tahu mana ini pemasukan yang dialokasikan untuk pembelian modal, mana pemasukan yang mungkin ini untuk kebutuhan pokok pribadi gitu kan. Nah, makanya penting juga pencatatan itu untuk berkembangnya bisnisnya. Oke, berarti untuk para pelaku usaha orang pribadi dengan omset di bawah 4,8 miliar itu wajib melakukan pencatatan atas pemasukan ataupun pengeluarannya nih. Betul. Dan itu tuh direkap setiap bulannya Mas. Dan setelah itu dijumlahkan per tahun, lalu dikurangkan dengan insentif 500 juta tersebut, dan sisanya itulah yang dikalikan dengan 0,5%. Seperti itu Mas ya? Betul. Nah, jadi kalau misalnya dia kurang dari 500 juta, itu berarti kan nol Mas ya? Yang dibayarkan. Itu seriusan Mas, nggak ada pajak yang dibayarkan. Nanti takutnya kena prank. Enggak apa-apa. Yang penting dia tetap lapor SPT tahunan. Jadi orang pribadi nih, siapapun sebenarnya, dia kalau ber-NPWP, itu kan kewajibannya ada dua, bayar pajak dan lapor SPT tahunan. Kalau bayar pajak ini normalnya setiap bulan tadi ya, kalau UMKM orang pribadi kan tergantung omsetnya. Nah kalau lapor SPT tahunan kan setiap tahun, 1 tahun sekali, Januari sampai Maret masa pelaporannya. Nah kalau dua kewajiban ini yang bayar, yang pertama ini tidak ada, yang mana sesuai penghitungan tadi sudah menggunakan 500 juta ternyata tidak kena pajak, ya udah kewajiban bayarnya tidak perlu dijalankan, tidak apa-apa. Tapi di SPT tahunannya tetap dilaporkan penghasilannya, kan tetap ada penghasilan selama 1 tahun itu dilaporkan di SPT tahunan. Nah nanti ada kolomnya kan di SPT tahunan itu, kolom bulan tuh, Januari, Februari sampai Desember. Sebelahnya lagi ada kolom peredaran bruto. Nah itu omset setiap bulannya berapa. Nanti yang kolom sebelahnya lagi yang PPh finalnya 0,5%. Ya kalau 1 tahun memang boleh tidak bayar pajak, masih di 500, ya itu kosong semua itu kolom pajaknya. Berarti yang diisi kan kolom bulan dan omset. Yang penting tetap lapor. Karena kewajiban lapor ini kewajiban minimal wajib pajak. Kalau dia tidak bayar, dia wajib lapor. Januari sampai Maret. Itu jangan sampai terlambat, tetap lapor. Nah itu dia kawan pajak. Jadi meskipun tidak wajib membayar pajak, tapi kawan pajak tetap mempunyai kewajiban untuk melaporkan SPD tahunannya, begitu ya Mas ya? Betul. Nah apakah ini berlangsung setiap tahun ya Mas? Enggak setiap tahun pakai 0,5%. Tadi sempat kita singgung ya kalau ini kan hanya sementara saja, nanti kan kembali ke Undang-Undang PPh 36 2008. Jadi kalau kita cek di PP 23 itu kan sebenarnya di situ disebutkan UMKM orang pribadi di bawah 4,8 itu boleh pakai tarif 0,5 ini
yang dikenakan atas omset itu kan hanya 7 tahun saja. 7 tahun dari berlakunya PP itu 2018. Kalau misalnya dia terdaftar NPWP-nya setelah 2018, berarti 7 tahun sejak dia terdaftar. Misalnya Jenana ber-NPWP tahun 2022. Nah, berarti pakai tarif 0,5%-nya itu 7 tahun sejak 2022. Berarti kan 2022, 2023, 2024, berarti kan 2028. Nah, itu setelah itu tidak pakai 0,5% lagi. Nanti akan kembali lagi ke undang-undang asalnya ya, yaitu Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008. Oke, masuk akal sih Mas ya. Jadi kita masih punya nih jangka waktu untuk penggunaan inherit tersebut Mas, 7 tahun sejak mendaftarkan NPWP-nya, seperti itu Mas ya. Ya, dan nanti kalau sudah lewat dari 7 tahun, kan tidak pakai yang 0,5% lagi. Kembali ke Undang-Undang PPH 2008. Nah, itu gimana Mas? Ya, Undang-Undang PPH 2008 ini kan intinya dikenakan atas penghasilan bersih. Beda dengan yang PP 23 tadi ya. Penghitungannya kan dari omset sebenarnya. Cuman tadi ada tambahan 500 juta ya sebagai pengurang tadi ya. Nah, tapi kalau yang Undang-Undang PPH itu langsung disebutkan pengenaan pajaknya dari penghasilan bersih. Nah, untuk menentukan penghasilan bersih di Undang-Undang PPH itu disebutkan ada 2 cara. Ada pembukuan, ada pencatatan. Nah, kalau pembukuan berarti si wajib pajak orang pribadi UMKM ini melakukan yang namanya pembukuan menggunakan standar akuntansi. Jadi ada aturan bakunya cara melakukan pembukuan. Itu. Nanti ada laporan keuangannya juga. Nah, di pembukuan itu nanti akan ketahuan berapa pemasukannya atau omsetnya. Terus berapa biaya-biayanya seperti biaya karyawan, belanja modal atau listrik kaitannya dengan usaha. Itu biayanya bisa diperhitungkan untuk menentukan nanti yang namanya penghasilan bersih. Itu pembukuan. Nah, pencatatan kurang lebih sama sebenarnya untuk menentukan penghasilan bersih. Cuman kalau pencatatan itu dia agak beda penghitungannya. Dia pakai tarif untuk menentukan penghasilan bersih. Namanya adalah norma penghitungan penghasilan neto, NPPN. Jadi NPPN ini atau norma itu dia persentase tarif menentukan penghasilan bersih. Misalnya omset 1 tahun 500 juta, norma NPPN tadi 50%, berarti kan penghasilan bersihnya langsung 50% dari 500 juta, 250 juta. Jadi itu ada persentase tarifnya. Dan beda-beda setiap jenis usaha ya. Itu diatur di undang-undang juga, di aturan turunannya juga disebutkan untuk usaha apa ini tarif normanya berapa, usaha apa tarif normanya berapa. Jadi sama-sama untuk menghitung penghasilan bersih. Dan khusus untuk pencatatan memang wajib pajak ini harus memberitahukan ke kantor pajak. Bisa langsung datang atau melalui website DJP online memberitahukan penggunaan tadi NPPN, norma penghasilan itu pemberitahuannya di 3 bulan pertama setiap tahun. Jadi kalau mau pakai norma, mau melakukan pencatatan, mau pakai norma di tahun 2023 misalnya, berarti dia harus memberitahukan maksimal bulan Maret 2023. Jadi di tahun yang sama mau pakai itu, dia di maksimal bulan Maret harus memberitahukan ke kantor pajak menggunakan norma. Jadi baik pembukuan dan pencatatan yang diatur di Undang-Undang PPH itu sama-sama untuk menentukan penghasilan bersih. Kalau sudah ketemu penghasilan bersih, wajib pajak masih dapat pengurang lagi, namanya penghasilan tidak kena pajak. Jadi ada istilahnya penghasilan yang tidak dikenai pajak, yang per tahunnya itu minimal 54 juta untuk orang pribadi yang masih bujang. Per tahun 54 juta. Jadi istilahnya penghasilan yang tidak boleh kita sentuh tuh, tidak boleh kita kenai pajak. Ya istilahnya untuk
kebutuhan pokok mereka lah gitu, untuk memenuhi kebutuhan pokok diatur per tahun 54 juta. Nanti kalau ada tanggungan anak tambah lagi per tahun 4,5. Kalau dia menikah tambah lagi 4,5 gitu. Jadi penghasilan bersih itu masih dikurangi PTKP. Jadi nanti UMKM yang sudah lewat 7 tahun pilih tuh pakai pembukuan atau pencatatan. Pilih salah satu. Jadi kalau sudah salah satu nanti kan dapat 99. Jokes bapak-bapaknya keluar lagi nih. Oke mas, berarti bedanya itu hanya di dasar penggunaan pajaknya mas ya? Dimana kalau misalnya kita masih bisa menggunakan insentif itu menggunakan penghasilan kotornya. Sedangkan setelah jangka waktu tersebut habis, itu kita menggunakan penghasilan bersih dengan catatan kita bisa mengurangkan dengan biaya-biaya terkait seperti biaya pegawai, biaya modal, ataupun biaya-biaya lainnya. Seperti itu ya mas? Kalau pembukuan, tapi kalau pencatatan pakai norma. Tergantung mana yang lebih mudah bagi pengusahanya, pakai yang mana, pembukuan atau pencatatan. Nah terus pembayarannya gimana tuh mas? Oh iya, kalau bayar pajak itu perlu diingat ya, untuk bayar pajak itu tahapannya adalah harus punya yang namanya kode bayar atau kode billing. Kode billing ini kan kombinasi beberapa angka tuh. Itu nanti diserahkan ke lembaga pembayaran resmi seperti kantor pos atau bank persepsi, bank-bank ini ya, resmi ya, BUMN dan swasta juga ada. Bisa juga bayar ke e-commerce, marketplace. Bisa juga dibayar ke mobile banking. Yang penting ada kode billing tadi. Kode billing bisa didapatkan ke kantor pajak atau bisa buat sendiri di DJP online. Nah, itu kan dibayarkan. Kalau sudah dibayarkan, nanti tahun berikutnya baru lapor SPT. Lapor SPT juga bisa ke kantor pajak bagi yang mereka lapornya masih manual ya, pakai formulir. Tapi kalau mereka sudah online berarti kan harus online terus. Nah, lapornya melalui website resmi kami di djponline.pajak.go.id. Oke. Nah, tadi saya juga pernah dengar nih Mas, katanya bayar pajak itu bisa mengangsur Mas. Maksudnya seperti apa sih Mas? Ya, untuk yang pembayaran pajak angsuran itu kan diatur di PPh pasal 25. Ini khusus untuk pembayaran yang pembayaran pajak yang menggunakan Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008. Bukan yang sudah 0,5% tadi, sudah bukan itu lagi. Tapi yang tadi, pilihan pembukuan atau pencatatan tadi ya, PPh 2008. Nah, kan itu penghitungan pajaknya sebenarnya 1 tahun ya. 1 tahun berapa itu penghasilan bersihnya, dikurangi tadi TTKP, ketemu penghasilan kena pajak, kali tarif 5% dan seterusnya. Nah, itu sebagai dasar untuk pembayaran pajak tahun berikutnya, cicilan. Jadi supaya wajib pajak ini tidak bayarnya 1 kali saja saat mau lapor SPT. Kan sebenarnya bayar pajaknya kan saat mau lapor SPT ya. Di SPT itu kan tertuang tuh kurang bayarnya berapa, kan di input penghasilan, biaya, PTKP ya kan. Terus tarif pajaknya berapa. Nah, terus terutang pajaknya itu berapa. Itu pajak 1 tahun. Nah, supaya tidak membebani si wajib pajak UMKM ini bayarnya 1 kali 1 tahun, kami kasih fasilitas yang namanya PPh pasal 25 angsuran. Jadi pajak yang 1 tahun itu dibagi 12 bulan. Jadi nanti pembayaran setiap bulannya sama. Misalnya 10.000 terus setiap bulan atau 50.000 terus setiap bulan. Itu dasarnya dari pajak tahun sebelumnya dibagi 12 bulan. Seperti itu. Oke, siap Mas. Berarti masyarakat membayarkan pajak itu sesuai dengan kondisi dan aturan ya Mas harusnya. Betul. Ya. Nah, kawan pajak, jangan lupa bayarkan yang sesungguh-sungguhnya dan laporkan seluruhnya. Jangan segan-segan jika ada pertanyaan dapat menghubungi kami melalui WhatsApp ataupun datang langsung nih ke kantor. Nah, saya rasa sekian Mas ya yang dapat kita perbincangkan pada podcast kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dah.